Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna 31 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Muhammad Robi Syaputra, STB 5609, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Izin teman-teman, izin menyampaikan informasi terkait reformasi budaya layanan narapidana melalui layanan box self-service. Layanan box self-service di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya menjadi alat bantuan informasi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mengubah budaya layanan, meningkatkan efisiensi, dan membangun kemandirian di antara warga binaan. Box self-service awalnya hanya sebagai alat untuk menampilkan informasi, tetapi kalau dikembangkan lebih lanjut, teknologi ini bisa menjadi roda penggerak perubahan budaya, peningkatan efisiensi, dan bahkan modernisasi cara kerja di lingkungan lapas. Dalam pemaparan ini, saya akan membahas tentang bagaimana box self-service bekerja, apa dampaknya, dan apa saja potensi besar yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Penerapan box self-service membawa beberapa transformasi budaya yang mengesankan. Di antaranya, budaya kemandirian, yang mana warga binaan tidak lagi hanya menunggu informasi, tetapi aktif dalam mencarinya. Mereka dapat belajar membaca data, menafsirkan informasi, dan memantau perkembangan hak-hak mereka. Lalu budaya efisiensi dan ketertiban. Seiring berkurangnya antrian yang peronopis, ritme kerja petugas menjadi lebih ringan, dan warga binaan tidak perlu berebut waktu untuk bertanya tentang hak-hak mereka. Lalu muncul juga budaya transparansi. Informasi yang sebelumnya bisa bias atau menimbulkan rumor yang negatif dalam data digital yang akurat sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga meningkatkan rasa percaya terhadap lembaga. Lalu yang terakhir adalah budaya adaptasi teknologi, di mana warga binaan dapat belajar untuk mengenal perangkat digital berupa box touchscreen yang bisa diakses dan digunakan oleh semua orang. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa box ini bukan hanya alat teknologi, tetapi juga alat perubahan budaya menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi di balik semua kemajuan itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan juga. Di antaranya, 1. Kesenjangan literasi digital. Tidak semua warga binaan memiliki pengalaman menggunakan perangkat digital. Ada yang takut salah tekan, dan ada juga yang belum terbiasa membaca tampilan data. Lalu kendala teknis, koneksi yang lambat, layar yang tidak responsif, atau server yang delay dapat menghambat pengalaman pengguna. Lalu pembaharuan data yang tidak konsisten. Jika data di box tidak sinkron dengan administrasi internal, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di antara warga binaan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan perangkat. Mesin perlu perawatan berkala, jika tidak fungsi menurun dan mempengaruhi kualitas layanan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada pengadaan alat. Ia memerlukan pendampingan, SOP yang jelas, serta pengembangan berkelanjutan. Tetapi, di balik adanya kelebihan dan kelemahan tersebut, terdapat beberapa potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar penampilan informasi. Berikut saya sajikan beberapa potensi pengembangan yang bisa menjadikan box self-service sebagai platform layanan digital terpadu. Yang pertama adalah portal pengajuan layanan mandiri. Saat ini, sebagian besar permohonan seperti konsultasi, layanan kesehatan, maupun integrasi masih dilakukan secara manual. Tetapi dengan box ini, bisa dikembangkan agar warga binaan dapat mengajukan permohonan integrasi berupa PB, CB, ataupun CMB. Lalu mereka juga dapat mengisi form konsultasi BAPAS, mendaftarkan antrian klinik, dan bahkan mengajukan izin atau keluhan. Dengan sistem seperti ini, alur layanan menjadi lebih jelas, rapi, dan terdokumentasi. Lalu ada fitur e-learning pembinaan, di mana box self-service dapat menjadi ruang pembelajaran mini bagi warga binaan agar dapat mengakses video keterampilan kerja, modul kepribadian, materi pendidikan agama, edukasi kesehatan, serta pelatihan soft skill. Fitur ini membangun budaya continue learning dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Lalu yang ketiga adalah box kontak aspirasi digital atau digital complaint box, di mana warga binaan dapat menyampaikan keluhan, masukan, aspirasi secara lebih aman dan nyaman. Dengan mekanisme ini, budaya komunikasi menjadi lebih elegan dan konstruktif. Dan yang keempat adalah pusat informasi harian dan pengingat darurat, di mana box dapat menjadi pengumuman digital, di mana diantaranya adalah jadwal pembinaan, jadwal ibadah, informasi perubahan regulasi, serta pengumuman situasi darurat. Dengan begitu, box self-service menjadi one-stop digital hub yang dapat informatif dan responsif. Dan yang terakhir adalah integrasi literasi digital.
Box ini bisa menjadi sarana untuk mengenalkan dunia digital kepada warga binaan. Di era ketika dunia luar bergerak secara digital, kemampuan dasar ini sangat penting untuk reintegrasi yang sukses. Dengan pembangunan ini, Box naik kelas dari alat informasi menjadi pusat layanan digital pemasyarakatan. Nah, teman-teman, dan untuk mewujudkan potensi tersebut, berikut saya perkenalkan kepada kalian program bernama Box Plus atau Box Optimized System, di mana program ini berisi 4 pilar utama, yang mana peningkatan fitur Box melalui e-learning, track permohonan, hingga pengajuan layanan mandiri. Dan yang kedua, pelatihan literasi digital OBP. Setiap warga binaan baru dapat meningkatkan orientasi digital singkat agar tidak gagap teknologi. Lalu yang ketiga adalah pembentukan duta digital WBP. Warga binaan yang menguasai teknologi ditunjuk untuk membantu yang lain di blok mereka masing-masing. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pembaruan data berkala. Data diperiksa dan diupdate secara rutin untuk menjaga akurasi dan kepercayaan. Melalui Box Plus ini, pengembangan tidak hanya menyentuh perangkat, tetapi juga menyentuh manusianya, baik petugas maupun warga binaan. Di akhir kata, bahwa Box Service sebenarnya bukan hanya sebuah mesin kosong yang hanya menjadi pajangan semata, tetapi juga merupakan simbol perubahan yang mengesankan. Budaya layanan yang dulunya manual menjadi lebih digital, dari yang bergantung menjadi lebih mandiri, dari yang sering menimbulkan kebingungan menjadi lebih transparan. Dengan pengembangan yang tepat, Box ini dapat menjadi jantung informasi pelayanan, memperkuat pembinaan, dan mempersiapkan warga binaan untuk kehidupan di luar yang kini semakin digital. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa transformasi digital di pemasyarakatan dan bagaimana teknologi sederhana seperti Box ini penting dan dapat membawa perubahan besar di pemasyarakatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang masih kurang atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.